Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 2, akan mempresentasikan tentang strategi manajemen operasional PT Sindo Manufaktur Industri. Pertama-tama perkenalkan, saya Nasril Eka Saputra dan ini anggota kelompok saya. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah fungsi dalam manajemen yang bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas operasional dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan operasionalnya. Fokusnya adalah pada pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi, serta pengubahan input serta bahan baku, tenaga kerja, dan energi menjadi output berupa barang atau jasa. Manajemen operasional bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam proses produksi agar perusahaan dapat mencapai tujuan jangka pendek dan panjangnya. Selain itu, manajemen ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya perusahaan secara optimal dengan kontrol terhadap seluruh aspek produksi serta peningkatan produktivitas dan penurunan biaya produksi. Rangkuman profil perusahaan. PT Manufaktur Industri merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri sejak tahun 2021 dan berlokasi di Tunas 2 Industri Estate tipe 6F, Batam Center, Kota Batam, Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari PT Grup Sindo Automation Engineering sebagai perusahaan induk, bersama dengan anak perusahaan lainnya yaitu PT Sindo Teknologi Industri. PT Sindo Manufaktur Industri bergerak di bidang jasa pembuatan kontrak produksi massal, mass production and contract manufacturing, untuk berbagai jenis produksi industri. Produk dan layanan yang dihasilkan antara lain meliputi part assembly, drill tapping, wire harness, molding, CNC, router, dan berbagai produk fabrikasi lainnya. Yang pertama ada manajemen proyek. Manajemen proyek terdiri dari 3 tahap utama, yakni perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan meliputi penetapan tujuan proyek, penyusunan kegiatan, dan pembentukan tim yang solid. Penjadwalan fokus pada penyusunan waktu kerja, penugasan tanggung jawab, serta pemantauan progres agar proyek tetap berjalan sesuai target. Pengendalian dilakukan dengan terus mengawasi penggunaan sumber daya, pengelolaan biaya, dan kualitas produk sehingga dapat segera mengambil tindakan koreksi jika ada penyimpangan dari rencana. Di PT Sindo, manajer proyek bertugas mengelola ketiga aspek ini dengan ketat. Menjadwalkan penyelesaian order 1 minggu sebelum deadline untuk mengantisipasi kegagalan produk yang dapat diulang produksinya. Yang kedua, ada manajemen peramalan atau forecasting. Forecasting adalah metode untuk meramalkan masa depan menggunakan data historis. Terdapat 3 jenis forecasting. Yang pertama, economic forecast, yaitu untuk memperkirakan kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran. Yang kedua, ada technological forecast, yang melihat kemungkinan inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi produk. Yang ketiga, ada demand forecast, yang penting untuk mengantisipasi permintaan pelanggan sehingga kapasitas produk bisa diatur secara optimal. PT Sindo menggunakan forecasting untuk menyusun kontrak produksi massal dan menjaga persediaan stok, khususnya untuk mengantisipasi gangguan operasional akibat kerusakan mesin. Desain produk dan layanan. Desain produk menentukan ciri khas dan kualitas produk, termasuk pemilihan bahan dan pemeliharaan daya tahan, yang berperan penting dalam membentuk citra perusahaan. Desain jasa mencakup pengalaman dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. PT Sindo mengikuti permintaan desain dari pelanggan sepenuhnya tanpa intervensi, namun mereka melakukan inovasi proses produksi untuk mengatasi hambatan seperti menggunakan plastik penutup sementara dan penambahan box case untuk menyimpan jangka panjang. Hal ini sesuai implementasi House of Quality untuk merealisasikan harapan pelanggan secara konsisten.
Yang berikutnya adalah manajemen kualitas. Pada era industri 4.0, manajemen kualitas banyak mengandalkan data dan teknologi untuk meningkatkan mutu sebuah produk agar efisien. 8 dimensi utama kualitas produk meliputi yang pertama, fitur, yang berikutnya reliabilitas, kesesuaian daya tahan, kemampuan diperbaiki, estetika, dan persepsi kualitas oleh pelanggan. Pengelolaan mutu yang efektif membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi PT Sindo, menerapkan quality control secara ketat untuk produk berkualitas dan meminimalisir gangguan proses produksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Manajemen SDM di PT Sindo fokus pada peran manajer proyek yang mengawal keseluruhan siklus proyek mulai dari inisiasi hingga penyelesaian dengan tujuan mempertahankan standar operasional yang telah ditetapkan. Mengingat potensi peningkatan volume kerja dan kompleksitas proyek, direkomendasikan penambahan jumlah manajer proyek agar perusahaan dapat mengelola beban kerja dengan lebih baik serta menjaga kualitas output. Pengelolaan persediaan dan sistem informasi. Persediaan PT Sindo meliputi bahan baku, peralatan pemeliharaan atau MRO, work in process, dan barang jadi dengan penerapan safety stock untuk menghadapi risiko kegagalan mesin. Namun, keterbatasan ruang menyebabkan area penyimpanan bahan baku dan MRO digabung yang mempersulit pencatatan dan pelacakan inventaris. Perusahaan menggunakan sistem MRP ataupun ERP, padahal implementasi ERP sangat penting ke depan untuk memaksimalkan efisiensi produksi, meminimalkan persediaan, dan meningkatkan perencanaan sumber daya secara terpadu. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Sindo Manufaktur Industri telah menerapkan manajemen proyek secara efektif dengan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian yang baik untuk memastikan kelancaran dan kualitas hasil produksi. Perusahaan mampu mengelola forecasting dan persediaan dengan menjaga stok pengaman meskipun menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan. Desain produk sepenuhnya mengikuti permintaan pelanggan, sementara perbaikan proses produksi dan pengelolaan mutu menjadi fokus utama untuk memenuhi standar kualitas. Penataan lokasi produksi yang strategis dan terintegritas meningkatkan efisiensi operasional. Namun perusahaan perlu menambah jumlah manajer proyek untuk menanggapi peningkatan volume kerja dan kompleksitas. Selain itu, belum diimplementasikannya secara informasi terintegrasi seperti MRP dan ERP menjadi pengelolaan sumber daya secara menyeluruh di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.